Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Yuliana Irwan dengan NIM 210304243 dari kelas 3 AMGT 5. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS Statistik Bisnis 2, yaitu tutorial menyelesaikan kasus analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS, yaitu kualitas sistem informasi dan kualitas layanan sistem informasi terhadap kepuasan pengguna. Setelah kita membuka SPSS-nya, lalu variabelnya diisi dengan variabel-variabel. Yang pertama itu ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, sampai dengan X1.6, dan yang terakhir yaitu X1-nya. Selanjutnya itu ada X2.1, X2.2, dan sampai ke X2.6, dan di bawahnya itu ada kepala variabelnya yaitu X2. Selanjutnya itu ada variabel Y1, Y2, Y3, Y4, Y4, Y5, Y6, dan kepala variabelnya itu Y. Setelah itu, karena data yang kita gunakan tidak ada desimal, maka desimalnya itu diganti semuanya menjadi 0. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Selanjutnya, jika kolom yang ada di data view itu terlalu besar, maka kolomnya itu bisa kita rubah menjadi terserah kita, mau 3, 4, atau 5. Nah, di sini saya menggunakan 3 karena itu tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, pas untuk yang ada di data view. Untuk measure-nya itu kita gunakan ordinal. Kenapa ordinal? Karena ini itu sebuah tingkatan. Bagaimana X1 itu lebih besar dari Y atau Y lebih kecil dari X gitu. Maka semua measure-nya itu diganti dengan ordinal. Setelah kita menyelesaikan variabel view-nya, maka kita kembali ke data view dan kita copy data yang ingin kita analisis. Nah, ini saya ambil sesuai sama soal saya, dan copy dari Excel dan kemudian pindahkan ke data view yang ada di SPSS. Setelah itu kita analyze deskripsi statistik dan klik frequency. Pindahkan X1 sampai X6-nya itu ke sebelah. Setelah itu kita analisis lagi frekuensi, lalu
pindahkan kembali X1-nya itu ke sebelah kiri dan masukkan X2-nya itu ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Setelahnya itu lagi kita analyze, descriptive statistik, terus frequency. Lalu kita pindahkan kembali X2-nya ke sisi kiri. Dan kita masukkan Y-nya ke sisi kanan. Nah, setelah semuanya sudah selesai, inilah semua hasilnya dari yang kita analisis tadi. Yang pertama itu ada X1.1, X1.2, X1.3, X1.4, X1.5, dan X1.6. Nah, selanjutnya itu ada frekuensi dari X2.1, X2.2, X2.3, X2.4, X2.5, dan X2.6. Dan terakhir yaitu ada frekuensi dari variabel Y. Itu ada Y1.1, Y2.2, Y3, Y4, Y5, dan Y6. Setelah itu kita kembali ke data, analisis, correlate, terus pilih bifurcate, lalu pindahkan X1.1 sampai X1-nya, kepala dari variabelnya, ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Dan kembali lagi, data, analisis, correlate, pilih bifurcate, lalu pindahkan yang data sebelah kanan tadi ke sebelah kiri. Lalu pindahkan lagi X2.1 sampai X2-nya, kepala dari variabelnya, ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Dan ulangin sekali lagi dari analisis, correlate, bifurcate, lalu pindahkan lagi X2.1-nya ke sebelah kiri dan pindahkan Y1 sampai Y-nya ke sebelah kanan. Lalu klik OK. Nah, ini adalah hasil dari correlation data kualitas sistem informasi dan kualitas layanan sistem informasi terhadap kepuasan pengguna. Selanjutnya kita balik ke data, kita analisis, terus pilih scale, lalu kita pilih reliability analysis. Kita masukkan 6 variabelnya itu, dan lalu kita kasih nama. X1 ini berarti kualitas sistem informasi. Terus klik OK. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke data, analisis, scale, reliability analysis, lalu kita pindahkan kembali X1-nya ke sisi kiri dan kita masukkan X2.1 sampai X2.6-nya ke sisi kanan. Lalu kita buat scalable-nya dengan kualitas layanan sistem informasi dengan variabel X2.
Oke. Selanjutnya itu kita kembali lagi ke data. Kita analisis, scale, reliability analysis, dan kembalikan lagi ke sisi kiri X2-nya. Lalu kita pindahkan Y-nya, variabel Y1 sampai Y6-nya ke sisi kanan. Lalu mengganti scale labelnya dengan kepuasan pengguna dengan variabel Y. Oke, setelah itu, setelah semuanya, guna ini untuk kita mengetahui berapa banyak jumlah penyataannya. Nah, setelah itu kita save dan kita buat namanya yaitu output analisis deskriptif. Lalu kita save. Nah, ini adalah hasilnya, hasil dari scale reliability. Setelah kita menguji analisis statistik deskriptifnya, selanjutnya itu kita akan membuat analisis uji normalitas data. Nah, sebelumnya kita buka SPSS-nya terlebih dahulu. Nah, seperti biasa kita mengisi variabel view-nya. Yang pertama itu ada X1, X2, dan Y. Selanjutnya itu label X1 itu kita beri nama kualitas sistem informasi. Sistem informasi ya. Informasi. Nah, X2-nya itu kualitas layanan informasi. Layanan sistem informasi. Nah, yang Y itu kita kasih kepuasan pengguna. Nah, untuk measure-nya itu kita buat scale karena kita akan menghitung, mengira. Nah, selanjutnya itu kita pergi ke data view. Nah, ini data yang udah dirubah ke data interval dan sudah didesimalkan. Kita copy yang bagian kepalanya aja, hasil dari variabel-variabel yang lain. Itu yang X1-nya kita copy, Ctrl C, lalu kita Ctrl V di X1-nya. Nah, setelah itu kita balik lagi ke Excel-nya. Nah, kita juga memindahkan yang X2-nya ke SPSS, dari Excel ke SPSS. Kita copy, lalu kita paste di X2-nya. Nah, yang selanjutnya itu yang Y-nya. Yang Y-nya kita copy lagi, lalu pindahkan ke data variabel yang ada di SPSS.
Nah, sudah itu kita analisis regression, terus kita klik linear. Nah, kualitas sistem informasi dan kualitas layanan sistem informasi itu masuk ke independen dan kepuasan pengguna itu ke independen. Nah, kita klik statistik, lalu kita checklist dan kita plot, kita checklist histogram dan normal, continue, terus ke save. Kita ini checklist yang antar risetnya, lalu klik OK. Ini bisa dilewatkan juga ya, bisa dilewatkan. OK. Lalu kita tunggu hasilnya. Nah, ini hasilnya analisis regressionnya. Ini adalah analisis regressionnya. Nah, ini histogramnya, dan ini plot of regression standardized residualnya. Nah, selanjutnya itu kita balik ke data. Nah, ini udah ada resnya ya, resnya. Terus kita analisis lagi, terus kita pilih non parametric dan kita pilih legacy dan 1 sampai KS. Nah, kita pindahkan antar digitnya itu antar ke sebelah kanan. Lalu kita ketik OK. Nah, ini adalah hasil dari NPAR testnya. Lalu kita kembali lagi, kita ke data, kita balik lagi ke data, terus kita transform, terus komputer variabel kan, lalu kita tulis di situ di target itu ABS underscore res 1 res y. Lalu kita pilih function groupnya itu all, lalu kita pilih ABS, kita klik 2 kali. Nah, selanjutnya kita klik di situ tuh antar digitnya itu kita klik 2 kali lagi. Nah, keluar res underscore 1, lalu klik OK. Setelah itu kita balik lagi ke data, lalu di data itu ada tambahan kolom itu ABS res y-nya, ada tambahan. Lalu kita kembali analisis, lalu regresi linear. Nah, dependennya itu kita pindahkan ke sebelah kiri, lalu diganti dengan ABS res y-nya. Nah, statistiknya yang sudah checklist tadi kita unchecklist ya, seperti itu. Kita unchecklist, lalu continue, dan plotnya juga. Nah, di sini X-nya itu reset, kita masukkan ke X, dan the spread kita masukkan ke Y. Lalu histogramnya itu continue, di unchecklist dulu, baru save. Nah, antar digitnya itu kita unchecklist juga, lalu OK. Oke, nah ini adalah data yang regression untuk uji validitas, ya, validitas yang sudah dipakaikan ABS res y-nya. Nah, ini dan ini adalah
cascade plotnya atau diagramnya dari regression dependent variable ABCD-nya ini. Lalu kita save dengan nama sesuai dengan materinya. Di sini saya membuat output hasil analisis uji regression bergandanya. Sekian dari tutorial saya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.